Bapak Amiruddin Pohan, kemudian yang terhormat Bapak Safrizal, dan yang terhormat Bapak Profesor Auzar Sarif sebagai sesama narasumber, kemudian yang terhormat juga kepada Bapak Dekan, yang terhormat juga kepada dosen-dosen saya yang ada banyak di sini, dan kemudian kepada alumni senior-senior, baik itu yang alumni sepantaran ataupun yang di bawah saya. Pada hari ini saya ingin men-share tentang pokok-pokok pemikiran tentang kedelai. Tapi Pak, ini nggak bisa di-share screen, Pak Don. Iya. Pak Ciko, tolong dikasih. Ya, sudah Pak. Mohon maaf Ibu, silakan dicek lagi settingannya Ibu. Oh, ya. Oke, sudah ya Bu ya? Oh, sudah. Oke, mohon maaf Bu. Jadi ini adalah aspek ekonomi kedelai, peluang dan hambatan pengembangan kedelai ke depan. Sebenarnya ini adalah pengulangan juga dari yang telah sebelumnya dibicarakan, sehingga ada beberapa yang kemudian bisa saya skip. Seperti keunggulan kedelai sebagai sumber pangan, bahwa sebagai sumber protein nabati, kandungan kedelai itu tinggi, kemudian harganya terjangkau dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Dari penelitian saya sebelumnya tentang struktur pangan di Indonesia, bahwa telur, susu, dan kedelai itu merupakan makanan pendamping dari makanan pokok, dalam hal ini adalah nasi. Jadi dibandingkan dengan daging dan ikan yang dia bersifat substitusi, ternyata kedelai ini adalah makanan pendamping dari nasi. Di mana kemudian 80% masyarakat Indonesia dia itu mengkonsumsi kedelai. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa konsumsi kedelai di Indonesia itu tinggi, di mana pada tahun 2020 BPS mencatat konsumsi tempe per kapita itu mencapai 7,28 kg per tahun, sedangkan untuk tahu itu 7,80 kg per tahun. Dan ada lagi macam-macam produk-produk turunan dari kedelai yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian ini adalah keragaan kedelai. Kita yang seperti juga sudah dijelaskan bahwa memang areal panen itu tidak terlalu banyak meningkat, dan juga produksinya juga masih di bawah 1 juta, padahal konsumsi kita itu selalu meningkat, sehingga pada tahun 2019 itu sampai 3 juta ton, di mana kemudian kekurangannya itu diimpor sehingga 65% sampai 70% dari kebutuhan kita itu dicukupi dengan impor. Nah, ini kita dapat lihat bahwa konsumsi kedelai per kapita kita itu selalu naik dari tahun ke tahunnya. Kemudian di satu sisi, kalau kita bicara tentang peningkatan produksi di dalam negeri, ternyata minat petani untuk menanam kedelai ini sangat rendah. Kemudian masih terbatasnya ketersediaan benih kedelai di lapangan. Kemudian umur simpannya masih singkat dan mutu benih cepat turun. Kemudian seperti juga yang dijelaskan oleh Profesor Auzar, di mana memang terjadi rebutan peruntukan lahan untuk padi dan jagung dan kedelai. Jadi pada saat air cukup, maka kedelai ini akan rebutan dengan padi. Tetapi kemudian pada saat air berkurang, maka rebutan dengan jagung. Dan juga menghadapi bahwa produktivitas kedelai itu rendah, hanya 13,98 kuintal per hektar. Sedangkan untuk kondisi kedelai di internasional, bahwa kedelai itu lebih cocok memang sebenarnya ditanam di daerah subtropis, sehingga kemudian menjadi mafhum bahwa apabila kedelai ditanam di Indonesia maka produksinya akan rendah. Kemudian kualitas kedelai impor dia lebih baik dibandingkan dengan kedelai lokal.
Kemudian yang ketiga adalah negara eksportir kedelai yang terbesar itu adalah Amerika dan Brazil, di mana gabungan dari keduanya ini mengambil 75% dari share keseluruhan peredaran kedelai di dunia. Kemudian Indonesia itu adalah pasar ekspor pertanian Amerika Serikat, di mana pada tahun 2017 itu mencapai 2,9 US dollar. Kemudian produktivitas tadi sudah dibilang rendah, dan kemudian ternyata kondisinya itu adalah terdapat kenaikan harga kedelai di pasar internasional, sehingga akibatnya di dalam negeri harga kedelai impor naik dari 6.500 menjadi 9.300. Kemudian ini adalah perkembangan harga produsen dan harga konsumen kedelai. Kita bisa lihat di tahun 2012 sampai 2015, tapi ini masih sesuai sampai tahun 2019 dan tahun 2020. Kita dapat lihat bahwa pada harga produsen dan harga konsumen dia tidak saling terintegrasi. Dapat kita lihat bahwa pada saat terjadi penurunan di harga produsen, tetapi kemudian meningkat di harga konsumen. Tapi kemudian pada saat peningkatan di harga produsen kemudian menjadi penurunan pada harga konsumen. Ini menarik, berarti kenapa kemudian harga kedelai di tingkat produsen dan kemudian di harga konsumen tidak terintegrasi. Ini bisa kita melihat bahwa konsumen dari kedelai ini siapa sih gitu kan ya. Berarti ternyata yang menjadi konsumen itu adalah masyarakat golongan bawah. Jadi masih banyak kemudian orang-orang yang berpendapatan rendah itu memilih proteinnya adalah dalam bentuk kedelai, tahu, dan tempe. Tapi akibatnya kalau begitu, pada saat harga produsen naik pada saat seperti sekarang ini, kemudian harga konsumen tidak serta-merta naik. Itu yang kemudian menyebabkan sampai kemudian adanya kasus para pelaku hilir dari kedelai, itu tempe dan tahu, kemudian malah mogok, bukannya serta-merta menaikkan harganya, tetapi kemudian malah tempe dan tahu jadi hilang, karena mereka juga harus memikirkan konsumennya siapa. Kalau misalnya harganya terlalu tinggi, tidak akan ada yang beli. Atau kemudian pemerintah melakukan persuasi kepada para pelaku tempe dan tahu, sehingga kemudian bagaimana harga di konsumen ditekan, padahal harga produsen naik, sehingga itu juga sebenarnya kan tidak adil untuk produsen, karena pada saat biaya mereka naik kemudian tidak diimbangi oleh peningkatan harga di tingkat harga jualnya. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang kebijakan pemerintah terkait kedelai. Kenapa kemudian harga impor itu jadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga lokal, sehingga tidak memberikan insentif kepada petani lokal untuk membesarkan kedelai mereka. Ini diharapkan karena mulai pada tahun 2002 itu diterapkan kebijakan perdagangan bebas sebagai konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO, di mana di situ dikatakan bahwa secara perlahan maka kemudian negara, dalam hal ini Indonesia, dia akan meningkatkan akses pasar melalui pengurangan hambatan perdagangan berupa penurunan tarif impor, pengurangan hambatan non-tarif, pengurangan subsidi ekspor, dan pengurangan bantuan kepada petani lokal. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hal ini sebenarnya tidak berlaku untuk kedelai. Karena apa? Kedelai itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu sebesar 80%. Ini ibaratnya kalau kita percaya kebutuhan kedelai kita akan dicukupkan dengan impor dan dari negara lain, ini sama saja seperti kita meletakkan dapur kita tapi di rumah orang lain gitu. Jadinya kunci dapur kita yang untuk kita makan setiap harinya itu dipegang oleh masyarakat, oleh
negara lain, dan ini nggak masuk akal sebenarnya. Tapi itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada wacana sebenarnya pada tahun 2019 pemerintah akan mewajibkan importir kedelai untuk menanam komoditas kedelai untuk menggenjot produksi nasional. Tapi ini juga belum terrealisasikan dalam bentuk perundang-undangan. Saya atau dalam hal ini kalau misalnya saya kurang membaca, tapi ini belum gitu. Padahal ini jadi seperti trade off-nya gitu kan. Kalau misalnya importin ingin mengimpor kedelai, dia juga harus bertanggung jawab terhadap pengembangan produksi nasional di Indonesia gitu. Nah, kemudian seperti juga yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya kebijakan Indonesia yang kemudian menyatakan bahwa kedelai itu adalah non lantas, memang tidak ada regulasi yang mendukung tata niaga kedelai seperti belum adanya mekanisme yang mengatur penyerapan kedelai lokal oleh Perumbulok sebagai harga acuan. Kemudian terkait dengan permasalahan yang pada saat ini, kenapa kemudian terjadi kelangkaan kedelai? Itu saya kutip dari Kemendak bahwa kenaikan ini disebabkan pertamanya karena kenaikan harga kedelai dunia, yaitu dari 11,92 US dollar per bushel menjadi 12,95 US dollar per bushel. Kemudian ini kenapa jadi meningkat? Karena adanya lonjakan permintaan kedelai dari Cina kepada Amerika menjadi 30 juta ton dari sebelumnya yang hanya 15 juta ton. Nah, yang ini perlu kita cermati, apakah permintaan kedelai dari Cina ini akan selamanya meningkat atau karena Cina ingin melakukan penambahan stok karena adanya pandemi. Mudah-mudahan permintaan dari Cina ini dia tidak berlangsung selamanya, tetapi kalaupun misalnya dia berlangsung selamanya, maka perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah sehingga mengamankan permintaan kedelai impor kita. Kemudian untuk karena adanya lonjakan harga itu, dan maka kemudian pelaku pengolahan kedelai itu melakukan mogok menuntut kenaikan harga produk. Nah, solusi yang dapat saya tawarkan di sini adalah bahwa memang kedelai itu seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa lepas saja ke pasar di dunia internasional. Karena itu maka pemerintah butuh waktu untuk kemudian dia menyamakan bahwa posisi kedelai itu memang sama dengan posisi beras dan jagung, di mana dia sangat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Karena itu apabila pemerintah sudah bisa menyatakan bahwa kedelai adalah produk yang menentukan kehidupan kestabilan di dalam masyarakat, maka kemudian baru pemerintah bisa memberikan subsidi. Dalam hal ini kalau misalnya untuk jangka pendek, berarti di satu sisi pemerintah harus memberikan subsidi kepada importir supaya harga tidak naik, tetapi kemudian juga di satu sisi lain pemerintah juga memberikan subsidi kepada petani-petani dan pelaku yang baik dari hulu ataupun hilir di kedelai di Indonesia. Jadinya biar balance di satu sisi petani pemerintah dia mempertahankan harga, tapi di sisi lain juga nggak menekan harga di produksi dalam negeri sehingga menjadi lebih rendah lagi. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Cina ini kan salah satu kenapa kemudian dia langka karena Amerika lebih mementingkan mencukupi kebutuhan permintaan Cina dibandingkan memberikan kita kedelai gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau dari Kemendak bilang sebenarnya kita itu masih punya stok 450.000 ton kedelai yang itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Nah, sebenarnya berarti kan ada importir ini kan dia nggak ngambil dari pertama gitu. Uangnya tetap dengan ibaratnya kalau misalnya modalnya modal lama gitu kan, tapi dia kemudian jual dengan harga baru. Nah, sambil mencari waktu memperhatikan apakah proses permintaan Cina tadi memang meningkat secara permanen atau tidak, maka sebenarnya pemerintah harus memberikan
agreement gitu sama importir bahwa jangan menaikkan harga dengan tiba-tiba, tetapi memang harus perlahan-lahan. Dan kalau memang permintaan dari Cina ini tidak permanen, maka dapat kembalikan lagi ke harga yang awal. Kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata memang di Amerika itu dia sangat besar pengaruhnya. Jadi makanya itu kemudian kita harus cari lain sumber-sumber dari lain, seperti yang sekarang sudah mulai dirintis, yaitu adalah kerjasama dengan Argentina. Kemudian untuk kedepannya saya setuju sekali dengan bapak-bapak semuanya bahwa kita memang harus mendukung peningkatan produksi kedelai di dalam negeri. Ayo kita kembalikan dapur kita ke dalam rumah kita sendiri, bukan ke dapur orang lain gitu. Dan kemudian kita juga selain meningkatkan produksi, maka kita butuh revitalisasi kelembagaan tata niaga kedelai yang pro petani, sehingga petani juga semakin bergairah untuk menanam kedelai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.